Perkenalkan, nama saya Baso Erik, dan di video ini saya akan membahas tentang inflasi Laos. Laos yang kecil dan terkurung daratan adalah salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat sebelum pandemi melanda. Namun, tingkat utangnya telah melonjak dan seperti Sri Lanka, itu menjadi masalah mendesak mengingat keuangan pemerintah negara yang lemah. Dalam laporan Crisis Response Group yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada 2 negara berkembang di Asia Tenggara yang rentan ekonominya karena terlilit utang, serta kenaikan harga komoditas akibat perang Rusia-Ukraina, salah satunya yakni Laos. Perekonomian Laos mengalami tekanan sejak terjadi COVID-19. Hal itu semakin diperparah dengan tekanan perang antara Rusia dan Ukraina. Senasib dengan Sri Lanka, Laos juga mengalami lonjakan utang yang mengakibatkannya harus mengemis restrukturasi utang bernilai miliaran dolar AS. Keterpurukan ekonomi Laos bertambah parah karena cadangan devisanya yang semakin menipis dan hanya mampu membiayai kurang dari 2 bulan impor. Mata uangnya pun jatuh 30% yang memperburuk kesengsaraan negara itu. Inflasi di Laos juga melonjak sebesar 9,9% year on year pada April 2022. Berdasarkan Trading Economics, inflasi Laos adalah lonjakan tertinggi kedua di antara negara ASEAN lainnya. Laos menghadapi ancaman gagal bayar karena utang yang menumpuk. Tercatat, total pembayaran utang dan bunga bengkak dari 1,2 miliar US atau sekitar 17,76 triliun dengan asumsi kurs yakni 14.800 per dolar AS. Pada 2018 menjadi 1,4 miliar dolar US atau sekitar 20,72 triliun tahun ini. Berdasarkan data Bank Dunia, total utang publik Laos mencapai 88% dari PDB Laos yang berkisar 20 miliar US dollar atau sekitar 296 triliun pada 2021. Sekitar 14,5 miliar US dollar atau dalam rupiah yakni 214,6 triliun merupakan utang luar negeri. Menteri Keuangan Laos Bonsom Ubonpasiut mengungkapkan utang negara terus membengkak untuk membiayai pembangunan negara berpenduduk 7,5 juta orang itu. Namun, ia memastikan negara tidak akan gagal bayar. Utang yang terakumulasi menyusul pinjaman besar-besaran untuk pembangunan nasional periode 2010 dan 2016, ujar Ubonpasiut saat berbicara depan Majelis Nasional. Pada 2010 lalu, Ubonpasiut, pembayaran bunga plus utang luar negeri Laos hanya 160 juta US dollar yang bisa dibayar dari penerimaan domestik. Selama 47 tahun terakhir, Laos telah meminjam sekitar 5 miliar US dollar untuk investasi pada infrastruktur dan sekitar 4 miliar US dollar investasi pada produk komersial untuk tujuan ekspor. Pinjaman ini diperlukan untuk perkembangan negara kita selama beberapa tahun terakhir, ujarnya. Ekonomi Laos memang menghadapi krisis selama beberapa waktu terakhir. Hal itu terlihat dari antrean kendaraan di SPBU di kota Vietnamese dan kenaikan sejumlah harga pangan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup lambat di Laos disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang sangat minim. Kalangan berpendidikan yang telah diberi beasiswa oleh pemerintah Laos untuk bersekolah di luar negeri lebih banyak memilih tinggal dan pindah ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang lebih tinggi. Menurut penelitian dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2015, sebanyak 37% penduduk Laos yang telah disekolahkan oleh pemerintah Laos memilih tinggal di luar negeri. Ini disebabkan perkembangan ekonomi dan pembangunan suatu negara tidak akan berhasil jika masih memiliki sumber daya manusia yang belum mumpuni. International Monetary Fund (IMF) telah menyatakan keprihatinan bahwa dukungan Tiongkok terhadap pembiayaan pembangunan LCR terutama dalam bentuk pinjaman menyertai risiko utang nyata untuk Laos.
Utang Laos ke Tiongkok diperkirakan mencapai 45% dari PDB pada 2019. Ketergantungan Laos pada Tiongkok dalam ekonomi dan pembangunan membuat utang luar negeri Laos terus meningkat. Ketergantungan yang terus-menerus akan membuat Laos semakin sulit untuk bisa mewujudkan program berkelanjutan di negaranya. Hal ini tentu saja akan semakin menghambat bagi tercapainya tujuan SDGs mengenai reduce inequality dalam bidang pembangunan. Hubungan saling ketergantungan ini lebih banyak menguntungkan Tiongkok dibandingkan Laos, sehingga pada akhirnya bisa menimbulkan efek domino. Jika ekonomi Tiongkok mengalami kolaps, maka Laos pun akan terkena efeknya. Itulah masalah krisis keuangan yang dialami Laos. Sekian.